Sebab ngundang pangkat seseorang meningkatkan kewibawaan si ngundang. Lho kok iso ngono? Iku wong akhlak ana adabe. Siapa presiden kita? Jokowi. Lho Jokowi akeh aran Jokowi umpamane ning ora padha karo Jokowimu. Kita tahu kalau beliau adalah pemimpin orang nomor satu di Indonesia. Masalah perbedaan noblos orang noblos, mau tidak mau harus diakui, di beliau adalah pemimpin Republik Indonesia. Mbok ngregani Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Saya tidak peduli jika ada yang bilang Cak Nun ini orang hebat, dulunya berkualitas, tapi kami sebagai orang yang mendukung, sebagai rakyat yang mencintai Bapak Presiden Jokowi, kami sangat tersinggung dengan apa yang diucapkan oleh Cak Nun itu. Berikut ini adalah pesan penting Kiai Haji Mustafa Bisri atau akrab disapa Gus Mus di tengah viralnya video MH Ainun Najib atau Cak Nun yang menyebut Indonesia dipimpin Fir'aun yang bernama Jokowi. Karena viralnya itu tiba-tiba Gus Mus memberikan pesan sangat penting, yakni agar tokoh publik hati-hati dalam bertindak dan berbicara di masyarakat luas. Tiba-tiba ada kawan yang ngunggah di Facebook postinganku beberapa tahun yang lalu, tulis Gus Mus di akun Facebooknya @ahmad_mustafa_bisri. Kataku, suatu ketika menyindir diriku, mereka yang memiliki potensi diikuti oleh orang banyak sudah semestinya lebih berhati-hati dalam bertindak, termasuk dalam berbicara di hadapan publik. Isi postingan Gus Mus. Postingan Gus Mus tersebut menjadi sebuah nasihat yang sangat penting di tengah ramainya orang membicarakan potongan video Cak Nun yang mengatakan bahwa Jokowi adalah Fir'aun. Tak hanya Gus Mus, pegiat media sosial Denny Siregar kembali mencuri perhatian warganet usai menyinggung budayawan MH Ainun Najib dalam sebuah unggahan melalui akun Twitternya. Dalam ceritanya, Denny Siregar mengatakan Cak Nun cukup ditertawakan saja jika membahas soal politik. Cak Nun itu seorang budayawan, sastrawan, musisi, dan seniman. Hormati dia di situ, kalau dia ngomong politik, ketahuin aja. Orang juga akan harus cari makan, ujar Denny Siregar dikutip Mama Gini. Unggahan tersebut diduga dibuat oleh Denny Siregar untuk merespon pernyataan Cak Nun yang menyebut Jokowi layaknya Fir'aun. Sejumlah warganet nampak setuju dengan Denny Siregar, namun sebagian lainnya merasa tidak sepakat. Denny Siregar goblok, untuk urusan politik Gus Dur Pak Harto bicara ke Cak Nun. Dan Cak Nun gak butuh duit kayak lu melarat, kata warganet. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin menyindir balik budayawan MH Ainun Najib alias Cak Nun soal pernyataan Jokowi Fir'aun. Ali Ngabalin mempertanyakan atas dasar apa Cak Nun layak menyampaikan hal itu. Dia bertanya-tanya apakah Cak Nun menempatkan dirinya sebagai Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang menentang Fir'aun. Biar umat menilai apakah seorang MH Ainun Najib seorang Musa, kata Ngabalin saat dihubungi cnnindonesia.com. Ngabalin berkata siapapun boleh menyampaikan pendapat mengenai Jokowi, dan juga berkata Cak Nun sah-sah saja menyampaikan penilaiannya terhadap Jokowi. Meski demikian, ia yakin publik menilai Jokowi telah bekerja baik. Dia merasa Jokowi tak cocok disebut sebagai Fir'aun. Tidak apa-apa, siapapun boleh menilai Pak Presiden seperti itu, termasuk Cak Nun. Yang penting rakyat menilai Pak Presiden baik, ucapnya. Ada pertanyaan yang masih menelisik soal pernyataan Cak Nun yang lagi viral. Cak Nun menyatakan bahwa Fir'aun itu bernama Jokowi, lalu menyusul soal 10 naga dan Haman yang bernama Luhut. Menyaksikan video itu menurut saya memang sudah sangat keras, tapi menurut saya lagi Jokowi tak akan menanggapi tudingan Cak Nun ini. Jokowi punya perhitungan sendiri, bahkan saat beliau dihina-hina hingga dituduh PKI tetap bersikap tenang. Cak Nun selama ini memang banyak penggemar, dari kepiawaiannya meramu kalimat dan berkomunikasi membuat banyak orang kagum. Ilmuwan Cak Nun memang bisa dibilang luas dan orasi kebudayaannya juga berkualitas. Meski demikian, selama Cak Nun adalah manusia yang berdaging, ia tetaplah manusia yang bisa hilaf. Cak Nun bukan manusia suci, dan tentu saja Jokowi pun demikian, apalagi saya dan para pembaca sekalian. Iya kan? Apakah pernyataan Cak Nun itu adalah bentuk kritikan, ataukah sebuah pernyataan yang bertujuan memancing pihak istana untuk bereaksi? Lalu apa tujuan Cak Nun itu jika istana bereaksi? Apakah Cak Nun memang mengharapkan dan bercita-cita untuk Indonesia yang lebih baik? Ataukah pekerjaan Cak Nun memang mengobrol perkataan dari panggung ke panggung? Jika seandainya Cak Nun didengarkan dan misalnya juga menyerahkan kekuasaan negara ini ke Cak Nun, apakah negara ini bisa menjadi negara papan kelas atas, atau menjadi negara yang istananya tiap minggu ada pertunjukan seni di halaman istana? Seperti acara-acara Maia, memang setiap orang punya karakter yang berbeda-beda. Seseorang fasih berbicara seperti Cak Nun belum tentu cakap mengelola negara, tapi kenapa Cak Nun tidak ikut terjun dalam politik agar bisa berbuat memperbaiki sistem? Kalau dia tidak percaya dengan partai, kenapa tidak buat partai saja? Partai Maia, Padan, Rembulan.
karena dengan politik kan banyak yang bisa diubah. Mungkin Cak Nun pesimis dengan dunia politik, mungkin Cak Nun sudah nyaman dengan kata-kata dari atas panggung. Daripada mengutuk kegelapan, bukanlah lebih baik menyalakan lilin agar bisa dapat cahaya kan? Jika dengan ceramah-ceramah Cak Nun tak bisa mengubah jalannya sistem pemerintahan yang dinilainya buruk, lalu dengan cara apa lagi dia mau berbuat? Pernyataan Cak Nun itu apakah ada pengaruh dari para oposan yang selama ini sering menjelek-jelekan Jokowi? Sebagai orang cerdas, pasti tidak mudah terpengaruh. Orang cerdas punya pendirian sendiri. Apakah Cak Nun hanya emosi saja karena ternyata dia punya kepentingan yang terganggu? Ataukah Cak Nun lagi mencoba kualitas demokrasi bahwa perkataannya sekeras apapun di era demokrasi ini tidak akan pernah berakhir dengan penculikan dan penjara diam-diam? Jika Cak Nun seberani itu menuding juga seperti Fir'aun, maka apa bedanya dengan Rizik Syihab yang justru lebih menjijikkan caranya menghina Jokowi? Rizik bahkan seperti anak-anak kecil dengan memakai kata-kata yang tak pantas, seperti misalnya Rizik pernah bilang Jokodok dan lain-lain. Cak Nun mungkin lebih cerdas dari Rizik sehingga kalimat-kalimatnya tidak serendah Rizik dan dulu saat berdoa memakai kalimat-kalimat kasar dan brutal. Namun ketika sudah menghina Jokowi berarti sama saja kan? Orang yang sebenar-benarnya cerdas akan tahu cara mengkritik, dan kalaupun kritikan itu tidak didengarkan tentu tidak akan memaksakannya dengan ocehan dan tuduhan. Dan pemirsa tentu sudah tahu kalau Jokowi sebagai presiden ini punya penasehat, dan salah satu penasehatnya adalah Habib Lutfi. Jika Cak Nun menuduh Jokowi sebagai Fir'aun, maka Habib Lutfi dianggapnya apa? Apakah Fir'aun juga punya penasehat seorang ulama karismatik? Bukankah jika Jokowi ada keliruan, penasehat sekali Habib Lutfi itu kan bisa menasehatinya? Dalam hal ini justru Cak Nun seperti meremehkan Habib Lutfi sebagai penasihat presiden, ya kan? Dan apakah Cak Nun ini lagi galau-galaunya sehingga begitu mudah menuduh Jokowi seperti Fir'aun? Dalam kasana sufistik, orang yang lebih banyak berzikir lebih berkualitas daripada orang yang banyak bicara. Melihat kasus Cak Nun ini, tuduhan Fir'aunnya itu ke Jokowi, apakah itu adalah cara atau metode pencucian otak bangsa ini agar bangsa ini tidak percaya lagi